Halo semuanya, saya Tika Ariza Puteri. Hari ini kita akan membahas topik rahasia bandara yang digunakan maskapai penerbangan untuk menipu penumpang. Sebagai pramugari dengan 15 tahun pengalaman, saya sering melihat banyak hal di balik layar bandara yang mungkin tidak Anda duga. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding bandara yang megah itu? Bukan hanya kopi mahal dan tangga berjalan. Bandara penuh dengan rahasia. Beberapa cerdik, beberapa menyeramkan, dan beberapa lagi benar-benar mengejutkan. Tapi jangan khawatir, kami akan membuka tirainya. Inilah 15 rahasia bandara yang maskapai penerbangan harap tidak pernah Anda ketahui. Di akhir nanti, saya akan membagikan poin bonus yang wajib Anda tahu. Mari kita mulai. Bayangkan ini Anda terlambat untuk penerbangan Anda. Baterai ponsel Anda hampir habis. Dan akhirnya Anda menemukan kursi kosong di dekat pemeriksaan keamanan dengan colokan pengisi daya. Sempurna bukan salah. Anda baru saja duduk di hotspot pengawasan. Beberapa area tempat duduk di bandara sengaja ditempatkan untuk mengawasi Anda. Ada kamera tersembunyi, mikrofon terpasang, semuanya diam-diam mengumpulkan data saat Anda asyik bermain media sosial. Anda pikir Anda sedang mengisi daya ponsel. Padahal Anda mungkin sedang mengisi berkas intelijen seseorang. Jadi, jika Anda akan marah-marah karena bagasi hilang, mungkin jangan mengomel di dekat loket petugas keamanan bandara. Kakak besar mungkin sedang mendengarkan. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana Anda tiba-tiba berjalan lebih lambat di antrian keamanan? Bukan hanya karena bawaan Anda yang berat, tapi karena karpetnya. Bandara menggunakan sesuatu yang disebut gesekan kognitif. Mereka sengaja mengganti lantai dari ubin menjadi karpet lembut. Mengapa? Karena perubahan itu cukup mengganggu otak Anda sehingga membuat Anda berjalan lebih lambat dan lebih tenang. Ini halus, tetapi penumpang yang lebih lambat lebih mudah dikendalikan, diperiksa, dan dipindahkan melalui pos pemeriksaan. Ini bukan tentang kenyamanan, ini adalah desain perilaku. Jadi lain kali Anda melangkah melintasi lorong berkarpet tebal itu, ingatlah Anda bukan hanya berjalan, Anda sedang diatur. Anda baru saja melewati pemeriksaan keamanan. Anda kepanasan, lelah, dan botol air Anda kosong. Anda melihat keran air dan berpikir minum gratis. Tunggu dulu, keran air itu bisa lebih kotor dari toilet di SPBU. Penelitian menunjukkan banyak keran air di bandara tidak dibersihkan dengan benar selama berminggu-minggu. Ada jamur, bakteri, biofilm, dan segalanya. Dan ratusan pelancong menyentuh tombol itu setiap hari. Jadi jika Anda haus, belilah air kemasan yang mahal. Yaitu mahal. Tapi setidaknya tidak akan membuat Anda sakit. Sistem kekebalan tubuh Anda akan berterima kasih saat Anda mendarat. Anda kira Anda hanya seorang pelancong anonim di antara keramaian. Pikirkan lagi. Staf bandara sering mendapatkan pemberitahuan awal tentang penumpang tertentu. VIP penumpang sering terbang, dan ya, orang-orang yang pernah menimbulkan masalah sebelumnya. Jadi, jika Anda pernah kehilangan kesabaran di pengambilan bagasi, jangan kaget jika Anda mendapatkan beberapa tatapan ekstra lain kali. Pramugari dan petugas gerbang tidak hanya ada di sana untuk tersenyum. Mereka mengawasi, menilai, dan membuat catatan mental. Ini bukan masalah pribadi, ini protokol. Tapi tetap saja mungkin simpan kemarahan Anda setelah penerbangan. Anda menitipkan bagasi Anda, melambaikannya selamat tinggal, dan berasumsi itu hanya akan naik pesawat. Tapi sebelum bergabung dengan tumpukan koper bagasi, Anda menjalani misi teknologi tinggi sendirian. Ia melewati sistem deteksi bahan peledak dengan pemindai yang cukup kuat untuk membuat Superman tersipu. Mesin ini memeriksa segalanya. Bukan hanya apa yang terlihat, tetapi juga apa yang ada di dalam barang-barang Anda. Dan itu terjadi dengan cepat. Pencitraan canggih. Alat pendeteksi kimia, analisis bentuk, dan sebagainya. Semua ini sebelum tas Anda melihat sebuk konveyor. Jangan khawatir, itu tidak menilai pilihan souvenir Anda. Itu hanya memastikan kaos kaki Anda tidak menyembunyikan sesuatu yang berbahaya. Anda sampai di gerbang penuh sesak, loker di atas kepala penuh, dan entah bagaimana, Anda tidak punya tempat duduk. Selamat datang di overbooking siasat maskapai yang tidak pernah mereka bicarakan. Maskapai penerbangan menjual lebih banyak tiket daripada jumlah kursi di pesawat. Mengapa?
karena mereka tahu beberapa orang tidak akan muncul. Mereka punya data algoritma tren bertahun-tahun yang mendukung mereka. Tapi ketika semua orang muncul, saat itulah penumpang ditendang, dan tiba-tiba kursi Anda yang sudah dikonfirmasi menjadi, "Kami sangat menyesal, Bapak, Ibu. Itu legal, itu diperhitungkan." Dan itu semua tentang memeras setiap sen dari setiap penerbangan. Tidak ada yang mau membicarakannya, tapi ya terkadang ada orang yang meninggal di tengah penerbangan. Jadi, apa yang terjadi jika itu terjadi? Apakah mereka mengumumkannya? Tidak. Maskapai penerbangan menggunakan kode rahasia untuk menjaga ketenangan. Frasa seperti Jim Wilson atau operasi matahari terbit mungkin terdengar tidak berbahaya bagi kita, tetapi bagi kru itu menandakan situasi yang sangat serius. Ini semua tentang menghindari kepanikan dan menangani masalah secara diam-diam. Jadi, jika Anda pernah mendengar sesuatu yang terdengar anehnya formal di intercom, Anda mungkin sedang mendengar keadaan darurat yang tenang sedang berlangsung. Anda berada di bandara, Anda butuh uang tunai dan ada ATM tepat di sebelah gerbang Anda. Sangat nyaman, bukan? Tidak persis. ATM bandara itu adalah perangkap uang. Mereka terkenal karena biaya yang sangat tinggi, nilai tukar yang buruk, dan cukup banyak catatan kaki tersembunyi untuk membuat dompet Anda menangis. Dalam beberapa kasus, Anda bisa kehilangan 10% atau lebih dalam satu penarikan. Dan jika Anda menggunakan kartu asing, bahkan lebih buruk lagi. Ini solusinya. Selalu tarik uang tunai sebelum Anda sampai di bandara atau gunakan kartu kredit Anda untuk pembelian setelah masuk, karena penarikan uang tunai cepat itu bisa membuat Anda kehilangan lebih banyak dari yang Anda duga. Anda duduk di kursi Anda. Meja baki terlihat bersih, sabuk pengaman terkunci. Semuanya tampak bersih, bukan sama sekali tidak. Pesawat pada dasarnya adalah wadah penularan penyakit yang terbang. Ratusan orang dari seluruh dunia bernapas bersin menyentuh segalanya. Dan di antara penerbangan sebagian besar pesawat hanya dibersihkan permukaannya dengan cepat, bukan dibersihkan secara menyeluruh. Pembersihan mendalam hanya dilakukan sebulan sekali mungkin. Meja baki yang Anda gunakan untuk makan bisa lebih kotor dari bilik toilet umum, jadi bawalah tisu sanitasi. Bersihkan sabuk pengaman, Anda sandaran tangan dan meja baki, sebelum Anda duduk karena apa yang tidak Anda lihat mungkin akan menempel pada Anda. Anda lapar. Penerbangan Anda tertunda. Dan satu-satunya yang terlihat sandwich menyedihkan seharga $14. Selamat datang di dunia markup bandara. Segala sesuatu, mulai dari air kemasan hingga majalah, hingga koklat batangan dihargai seolah-olah terbuat dari emas. Bahkan kaos souvenir murahan itu lebih mahal dari biaya belanja mingguan. Mengapa? Karena Anda terjebak. Setelah Anda melewati pemeriksaan keamanan, pilihan Anda hilang. Mereka tahu Anda lelah, lapar, dan putus asa. Dan mereka menagih sesuai dengan itu. Jadi lain kali Anda tergoda oleh sebatang sereal seharga $6, ingatlah Anda tidak hanya membayar makanan. Anda membayar hak istimewa untuk terjebak di bandara. Bawalah makanan ringan. Dompet Anda akan berterima kasih. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang terjadi pada tas yang tidak pernah diklaim? Mereka tidak hanya duduk di ruang belakang berdebu selamanya. Akhirnya koper-koper yang kesepian itu dilelang. Ya benar, lelang barang bawaan bandara itu ada. Setelah jangka waktu tertentu, bagasi yang tidak diklaim dijual kepada penawar tertinggi. Tidak ada yang membukanya terlebih dahulu. Tidak ada yang memeriksa apa yang ada di dalamnya. Ini seperti permainan kotak misteri raksasa. Anda bisa mendapatkan pakaian desainer, sandal jepit lama, atau iguana taksidermi. Anda tidak pernah tahu. Jadi jika Anda pernah menitipkan tas, ingatlah jika hilang cukup lama koper Anda mungkin menjadi harta karun kejutan orang lain. Anda pernah melihatnya. Lounge bandara yang tenang dengan kursi mewah, makanan ringan gratis, dan suasana damai. Anda mungkin berpikir pasti menyenangkan. Tapi itu bukan untuk saya. Inilah rahasianya. Anda tidak perlu menjadi seorang jutawan atau anggota elit penerbangan sering. Banyak lounge menawarkan tiket harian dengan biaya kecil. Dan beberapa kartu kredit bahkan yang tanpa biaya tahunan menyertakan akses gratis. Anda hanya perlu tahu di mana mencarinya.
Daripada duduk di dekat gerbang yang bising dengan kopi seharga $5 dan tidak ada tempat untuk mengisi daya ponsel Anda bisa menyeruput kopi cappuccino gratis di kursi malas. Jadi lain kali Anda memiliki waktu tunggu yang lama, tanyakan apakah kartu kredit atau aplikasi maskapai Anda membuka akses lounge. Karena jujur saja, Anda pantas mendapatkan sedikit kedamaian sebelum lepas landas. Pendaratan di sini, hadirin sekalian, kita tiba lebih awal. Terasa seperti kemenangan, bukan? Nah, tidak persis. Anda baru saja dipermainkan oleh salah satu trik maskapai penerbangan tertua waktu penerbangan yang dilebih-lebihkan. Maskapai penerbangan sering menambahkan menit atau bahkan jam ekstra ke jadwal mereka. Dengan begitu, meskipun penerbangan Anda terlambat, itu masih terlihat tiba tepat waktu atau lebih awal. Ini semua tentang statistik kinerja tepat waktu. Mereka terlihat bagus. Anda merasa nyaman dan tidak ada yang mengeluh. Jadi, lain kali Anda merayakan pendaratan awal itu, ingatlah Anda mungkin tidak lebih awal. Mereka hanya memberi tahu Anda begitu, agar Anda tidak menyadari penundaan yang sebenarnya. Anda sedang terbang pada ketinggian 35.000 kaki. Semuanya tampak tenang di kokpit, tetapi inilah yang menarik. Pilot Anda mungkin sedang tidur. Dan tidak, itu bukan bencana. Itu sebenarnya prosedur standar pada penerbangan jarak jauh. Pilot bergiliran beristirahat di kompartemen tersembunyi, atau kursi yang direbahkan, sementara co-pilot atau autopilot menjaga semuanya berjalan lancar. Ini semua diatur dengan ketat dan sepenuhnya legal. Bahkan, pilot yang cukup istirahat membuat penerbangan lebih aman. Mana yang Anda pilih? Kapten Anda tidur sekarang atau tertidur saat mendarat? Jadi jangan panik. Jika pilot sedang tidur siang itu, berarti mereka melakukan pekerjaan mereka dengan benar. Pernah melihat pesawat lepas landas dengan hampir tidak ada penumpang di dalamnya? Itu bukan imajinasi Anda. Itu adalah ghost flight. Mengapa maskapai penerbangan menerbangkan pesawat kosong? Itu semua bermuara pada aturan slot bandara. Maskapai penerbangan harus menggunakan slot lepas landas dan pendaratan yang dijadwalkan atau berisiko kehilangan ke pesaing. Jadi alih-alih membatalkan penerbangan, mereka terkadang menerbangkan jet kosong hanya untuk menjaga slot waktu yang berharga itu tetap aktif. Ini mahal, tidak efisien, dan aneh. Tetapi bagi maskapai penerbangan itu sepadan dalam jangka panjang. Jadi jika Anda pernah merasa sendirian di gerbang Anda, mungkin baru saja naik pesawat yang terbang ke tempat yang tidak dituju dengan sengaja. Anda baru saja mendarat. Tanda sabuk pengaman berbunyi. Semua orang bergegas ke lorong dan kemudian langsung ke toilet terdekat di area kedatangan. Inilah masalahnya. Toilet itu yang paling sibuk, paling kotor, dan paling membuat stres di seluruh bandara. Setiap penumpang dari penerbangan Anda dan beberapa sebelumnya semuanya mencoba menggunakannya. Ada antrean panjang tisu di mana-mana, dan tidak ada ketenangan. Tapi inilah langkah yang lebih cerdas. Terus berjalan. Pergi sedikit lebih dalam ke terminal. Anda akan menemukan toilet yang lebih tenang, lebih bersih, lebih kosong, dan sebenarnya terisi persediaannya. Ini adalah perubahan sederhana, tetapi itu mengubah kekacauan pasca penerbangan menjadi pengalaman yang jauh lebih beradab. Jadi lewati kerumunan. Kandung kemih Anda bisa menunggu 60 detik lagi. Martabat Anda akan berterima kasih. Terima kasih banyak sudah menyimak rahasia-rahasia bandara ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk perjalanan Anda selanjutnya. Jangan lupa untuk berlangganan subscribe saluran YouTube Tika Ariza Puteri untuk tips perjalanan lainnya.